Pernah merasa sudah berusaha keras, tapi hidup tetap seret? Bisa jadi bukan rezekinya yang tertahan, tapi pola pikir kita yang belum terbuka untuk keberlimpahan. Yuk ubah cara pandang, dan izinkan semesta bekerja lebih luas untukmu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, selamat datang kembali dengan kami di Terkait TV Channel. Yuk siapkan diri untuk sama-sama belajar bagaimana tentang kajian-kajian motivasi, strategi agar menjadi kaya yang berkah, dunia parenting, dan kisah-kisah teladan untuk kita sama-sama menjadikan contoh dalam kehidupan keseharian kita bersama. Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat terus mengikuti semua kebaikan yang ada dalam Terkait TV channel ini. Yuk tulis doa sahabat sekalian di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang di tangannya segala kunci langit dan bumi, yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas, dan melapangkan maupun menyempitkan rezeki menurut hikmahnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarganya, dan para sahabatnya. Amma ba'du. Wahai hamba-hamba Allah, aku berwasiat kepada diri saya dan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah sebab luasnya rezeki dan turunnya keberkahan. Sebagaimana firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam dunia psikologi, cara kita berpikir sangat menentukan bagaimana kita merasakan dan bertindak. Pola pikir bukan hanya sekedar rangkaian ide kepala, tapi fondasi dari cara kita menjalani hidup. Jika kita ingin hidup dalam keberlimpahan, baik secara materi, hubungan, kesehatan, maupun ketenangan batin, maka pola pikir kita harus selaras dengan tujuan itu. Berikut adalah langkah-langkah psikologis yang perlu dilakukan untuk menjaga pola pikir tetap bagus agar mampu meraih keberlimpahan. Yang pertama, ubah fokus dari kekurangan ke kemungkinan. Banyak orang terjebak pada pola pikir kekurangan atau scarcity mindset. Takut kehilangan, merasa tidak cukup, atau membandingkan diri terus-menerus. Ini menciptakan kecemasan kronis dan menyabotase potensi. Ganti pernyataan seperti, kenapa aku belum punya ini? Menjadi, apa peluang yang bisa aku ambil hari ini untuk mendekati tujuan itu? Lalu yang kedua, latih rasa syukur secara aktif. Dalam psikologi positif, syukur terbukti meningkatkan kesejahteraan mental dan membuka ruang untuk keberlimpahan. Bukan karena hidup langsung berubah, tapi karena persepsi kita yang berubah. Latihan praktis. Setiap pagi atau malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Ucapkan terima kasih dengan sadar atas hal kecil, udara segar, air minum, senyuman anak-anakmu. Yang ketiga, jaga kualitas dialog internal atau self-talk. Apa yang kamu katakan pada diri sendiri saat gagal, saat tertinggal, atau saat iri melihat pencapaian orang lain. Ubah kalimat seperti, aku memang gak bisa, menjadi, aku sedang belajar, dan ini prosesku. Dialog internal yang sehat adalah vitamin harian untuk kesehatan mental dan vibrasi positif. Lalu yang keempat, bangun lingkungan yang mendukung abundance. Lingkungan berperan besar dalam membentuk pikiran. Orang-orang yang kita temui, konten yang kita konsumsi, dan tempat yang kita datangi mempengaruhi pola pikir tanpa kita sadari. Tips psikologinya, kurangi paparan berita negatif berlebihan. Lalu, ikuti komunitas dengan energi positif dan growth mindset.
Dekatkan diri pada orang yang menghargai proses dan bukan sekedar hasil. Lalu yang kelima, libatkan tubuh, jangan hanya pikiran. Keseimbangan antara pikiran dan tubuh adalah prinsip utama dalam psikologi holistik. Tubuh yang sehat membantu otak memproses emosi lebih jernih, dan ini berdampak pada keputusan serta tindakan kita. Rutinitas sederhana, jalan kaki 20 menit sambil afirmasi. Lalu, tarik nafas dalam 3 kali sebelum mengambil keputusan penting. Lalu, yang berikutnya, minum air putih sebagai simbol menerima aliran rezeki. Lalu yang keenam, visualisasi dan afirmasi. Latihan otak seperti otot. Otak kita tidak bisa membedakan antara nyata dan dibayangkan dengan jelas. Maka, saat kita membayangkan keberlimpahan, tubuh dan pikiran menyesuaikan diri dengan kemungkinan itu. Mari latihan singkat. Tutup mata selama 3 menit, bayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan. Rasakan emosi, gambarkan tempat, suara, bahkan aroma yang ada. Lalu katakan, aku terbuka menerima keberlimpahan dari jalan yang tak disangka-sangka. Lalu yang ketujuh, berkontribusi atau energi memberi memperbesar daya terima. Salah satu hukum keberlimpahan adalah semakin kamu memberi dengan ikhlas, semakin kamu menciptakan ruang untuk menerima. Psikologi menyebut ini sebagai efek harvest high, kesenangan batin yang mendalam dan dari memberi. Terapkan mulai hari ini. Bantu tanpa pamrih, walau sekecil membukakan pintu atau mendoakan diam-diam. Bagikan ilmu, waktu, atau senyum. Keberlimpahan adalah getaran, bukan tujuan. Dalam pandangan psikologi, keberlimpahan bukan sekedar banyaknya yang kita punya, tapi seberapa tenang dan cukupnya kita merasa, dan itu semua dimulai dari cara berpikir kita terhadap hidup, terhadap diri sendiri, dan terhadap semesta. Setiap hari adalah latihan, setiap pikiran adalah benih. Tanam yang baik dan panenlah keberlimpahan dalam bentuk yang seringkali melampaui ekspektasi. Jangan simpan sendiri rasa lelahmu. Baca ini perlahan. Biarkan tiap kata menenangkan dan membangunkan jiwamu. Dan kalau kamu merasa ini berarti, bagikan pada temanmu yang sedang diam-diam berjuang juga. Kita mungkin tak bisa bantu semua orang, tapi satu orang pun cukup, dimulai dari kamu sendiri.